Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita ya. Semoga di kesempatan yang baik ini kita dan ternak-ternak kita ini senantiasa diberi kesehatan dan tentunya juga diberi kelancaran. Nah, untuk kesempatan kali ini ya kawan-kawan, seperti biasanya sambil kita mempersiapkan ya proses pemberian makan sore ini untuk endok-endok kita, nanti akan coba kita jawab pertanyaan dari salah satu rekan kita yang kemarin japri ke kami ya, menanyakan apakah langsung pakan yang diberikan oleh kandang tower untuk endok-endoknya. Nah, nanti ya akan kita jawab tentu juga sesuai dengan apa yang kami lakukan. Nah, sebelumnya juga ya untuk rekan-rekan semuanya ini bahwasanya kami menggunakan pakan alternatif ya, yaitu berupa Azula ini, yang mana untuk Azula ini memang sengaja kita budidayakan sendiri. Nah, Azula ini ya memang sangat berperan penting ya di dalam kita mengolaborasikan antara pakan pabrikan dengan pakan alternatif. Nah, kalau di kandang kami ini ya rekan-rekan semuanya, tentunya juga kita menggunakan pakan pabrikan, ada konsentrat titik petelur, ada jagung giling, dan tentunya juga ada katul halus. Satu hal ya yang perlu diingat oleh rekan-rekan semuanya, bahwasanya kita tidak menggunakan dedak, kita menggunakan bekatul ya atau katul ini, yang mana tentunya juga untuk kedua bahan ini ya memang hampir mirip tapi tentunya juga sangat berbeda. Silakan untuk rekan-rekan semuanya bisa mencari tahu ya apa beda katul dengan dedak. Nah, dari ketiga bahan itu ya rekan-rekan semuanya, kita memang sengaja mengolaborasikan dengan tadi yang namanya Azula. Nah, selain untuk menghemat biaya pakan ya, tentunya juga untuk nilai protein dari yang namanya Azula ini juga lumayan tinggi. Silahkan rekan-rekan semuanya ya, kalau ingin memberikan untuk endok-endok kita itu dengan pakan alternatif, carilah untuk pakan alternatif yang mempunyai nilai kadar protein. Nah, kemudian juga ya untuk takaran atau persentasenya ini, bahwasanya kami menggunakan katul itu dengan persentase sekitar 70%. Kemudian jagung giling 20%, dan yang 10%-nya itu kita kasih yang namanya konsentrat titik petelur. Nah, untuk pakan alternatifnya memang kita fungsikan sebagai pakan tambahan ya rekan-rekan semuanya. Jadi untuk perhitungannya memang sengaja tidak kita hitung. Tapi satu hal yang perlu diingat ya, bahwasanya di dalam peternak endok ya, sistem pembibitan ini untuk masalah jumlah pakan dari pakan pabrikan maksudnya ya, dengan pakan alternatif itu memang berbanding antara 60 dengan 40%. 60% pakan pabrikan dan 40% itu memang kita kasih pakan alternatif. Nah, segi keuntungan ya rekan-rekan semuanya dari kita menggunakan pakan yang bagus ya, tentu juga dari masalah kehematan itu memang terbukti nyata sekali. Manakala kita memberikan ya untuk endok-endok kita itu dengan pakan yang bagus, untuk masalah pakannya itu memang dia akan condong lebih sedikit. Nah, ini kenapa ya? Dikarenakan dengan makan sedikit secara otomatis ya kebutuhan nutrisi dari tubuh endok itu sudah bisa terpenuhi. Makanya untuk rekan-rekan semuanya ya, sudah sering saya sampaikan ini di video-video yang lain, bahwasanya memang fungsi dari pakan yang bagus itu memang sangat penting sekali untuk masalah nutrisi bagi tubuh endok. Nah, hal itu juga nantinya ke depan ya akan bisa membuat ya untuk produksi telur dari endok-endok kita itu bisa normal, dan tentunya juga untuk masalah imunitas tubuhnya akan bisa senantiasa stabil. Kemudian juga ya untuk rekan-rekan semuanya ini sebagai pengingat saja ya, bahwasanya di musim yang masih rawan seperti ini ya, dari musim kemarau yang menginjak ke musim penghujan, berikanlah untuk suplemen ya atau jamu-jamuan ini agar untuk masalah kesehatan dari ternak endok kita itu bisa senantiasa terjaga. Kita tahu juga ya bahwasanya di musim seperti ini kerentanan terhadap masalah penyakit itu juga sering terjadi. Hindari untuk sementara waktu ya memasukkan barang baru sebelum kita karantina terlebih dahulu. Jangan lupa ya, lakukanlah vaksinasi secara berkala agar untuk masalah endok kita itu bisa betul-betul terhindar dari yang namanya virus. Kita tahu juga ya, kalau untuk endok itu ya rekan-rekan,
kalau sudah terserang yang namanya virus mata biru itu, tentunya juga untuk masalah pengobatannya sangat sulit sekali. Bahkan 99% ya, kalau menurut saya itu pun akan terjadi kematian. Dan yang paling menakutkan ya, apabila untuk penyebarannya itu terjadi secara menyeluruh ya, dalam satu kandang, secara otomatis untuk satu kandang itu pasti akan terkena semuanya. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut ya, silakan untuk rekan-rekan semuanya bisa melakukan vaksinasi dan juga pemberian jamuan. Nah, kembali ke masalah pakan tadi ya, untuk rekan-rekan semuanya, memang dari segi harga ya, tentunya untuk pakan yang bagus itu memang harganya condong lebih mahal. Tapi percaya saja ya, hasilnya pun yang akan kita terima tentunya juga kalau kita kurangi dengan jumlah biaya pakan ya yang kita keluarkan, pasti akan ada sisa untuk kita jadikan sebagai penghasilan. Dan untuk ternak endok ini ya, yang terpenting itu adalah menghasilkan. Nah, kalau untuk rekan-rekan semuanya menginginkan ya untuk jumlah penghasilan yang banyak, silahkan tambahlah untuk jumlah populasi yang ada. Apabila kita menekuni untuk ternak endok pembibitan seperti kita ini ya, tentunya jumlah indukan yang kita kelola akan terkait dengan jumlah penghasilan yang akan kita terima. Tapi yang terpenting itu tadi ya, untuk rekan-rekan semuanya, kita tidak boleh mengabaikan yang namanya perawatan harian yang maksimal, dan tentunya juga masalah pakan yang betul-betul berkualitas. Nah, kalau untuk rekan-rekan semuanya ya, ingin menggunakan pakan yang murah meriah tapi berharap untuk hasil yang melimpah, saya kira juga itu sesuatu yang kurang benar atau kurang bagus. Tapi kesemuanya itu ya, kita kembalikan ke diri kita masing-masing, dikarenakan yang namanya ternak endok itu ya rekan-rekan, tidak ada ilmu pakemnya. Semuanya tergantung dari diri kita sendiri ya, selaku bos atau majikan dari ternak endok ini. Monggo yang mau menggunakan pakan alternatif yang gratisan juga bisa, ataupun juga menggunakan pakan pabrikan. Dan kalau kami itu ya memang sengaja mengelaborasikan antara pakan pabrikan dengan pakan alternatif. Tentunya pakan alternatif yang mempunyai nilai kandungan protein. Nah, mungkin hanya itu ya untuk rekan-rekan semuanya, sedikit yang bisa kita berikan ya terkait dengan masalah rangsum pakan yang kita gunakan. Semoga saja untuk usaha ternak endok kita ini ya, kedepannya bisa semakin berkembang dan tentunya juga bisa semakin menghasilkan. Yang terpenting ya, tetap semangat, dan satu hal yang perlu kita lakukan adalah kita harus konsistensi. Konsisten dalam artian untuk menekuni usaha ternak endok ini sampai betul-betul bisa menghasilkan. Tetap semangat, ayo ternakin kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.